إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزهرة المؤمنين رحمكم الله وليعلم ابن هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل إمامك يوم الجمعة ألف والإمام يخطب فقد غور ومن لكم فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat
tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Madani. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Al-Madani, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di bulan yang keempat di tahun Hijriah, di tahun 1446 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 1446, 1445 bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah kita lakukan di 1446 juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah khatib akan membawakan tema tentang prinsip-prinsip menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mengarungi kehidupan ini, dan alhamdulillah kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Prinsip yang pertama adalah prinsip lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Kalau aktivitas kita, kalau kegiatan kita ingin bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatkan apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena manusia. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia, karena ada ketergantungan terhadap manusia, maka sudah barang tentu tidak akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan segala aktivitas, segala kegiatan itu harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena manusia. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip tawazun. Artinya proporsional, yang lebih menekankan kepada kehidupan akhirat. Silahkan cari ke kampung akhiratmu, tapi jangan lupa kita sekarang ini sedang berada di dunia. Tujuan kita adalah kampung akhirat, tapi karena kita sedang berada di dunia, maka manfaatkanlah sebaik mungkin selama kita hidup di dunia. Dunia ini merupakan tempat sementara. Tidak akan selamanya kita hidup di dunia. Dunia ini adalah tempat menanam bagi seorang muslim. Makanya apa yang kita tanam selama hidup di dunia ini, kita akan menuainya nanti setelah kita meninggalkan dunia. Jangan sekali-kali kita melupakan kehidupan dunia. Memang tujuan kita adalah akhirat, tapi selama kita hidup di dunia, mari kita selalu beramal soleh, kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas tentunya yang bermanfaat. Mari kita maksimalkan kehidupan kita di dunia ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip barokah. Apa itu barokah? Kita sering mendengar kata barokah, kita sering mengucapkan kata barokah, yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu,
Tentunya kita juga ingin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kegiatan kita, agar aktivitas kita bernilai ibadah, maka lakukanlah sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Memulailah dengan kata basmalah atau bismillah dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Maka insya Allah aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip yang keempat ada yang dinamakan dengan qanaah. Qanaah ialah menerima karunia Allah apa adanya. Kalau orang sudah memiliki prinsip qanaah, maka dalam hidupnya itu tidak pernah merasa kekurangan, tidak pernah keluh kesah, gelisah dan lain-lain. Karena memang ketika Allah memberikan, maka itulah rezeki yang ia terima. Makanya ketika misalnya manusia diberikan potensi, ada potensi baik dan potensi buruk, ketika manusia mampu mengembangkan potensi baiknya, maka dalam hidup sehari-harinya akan menemukan namanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Berbeda dengan mereka yang selalu mengembangkan potensi buruk. Dalam hidupnya selalu merasa kekurangan, tidak ada rasa syukur pada mereka. Yang ada selalu merasa kekurangan, padahal Allah telah memberikan banyak rezeki. Makanya salah satu kebahagiaan kita adalah perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekecil apapun maka harus kita syukur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang kelima adalah prinsip syukur nikmat. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah rizkinya berlipat ganda. Ini janji Allah. Janji Allah tidak pernah ada yang tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Ketika Allah melihat hambanya selalu bersyukur atas segala rezeki nikmat, maka rezekinya akan ditambah. Dan apabila mereka kufur, maka Allah akan menimpakan azab yang sangat berat. Makanya perbanyaklah bersyukur ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan. Buang sikap berburuk sangka, tapi munculkanlah sikap berbaik sangka kepada apapun, kepada siapapun, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah misalnya memberikan musibah, maka munculkan sikap berbaik sangka kita. Apalagi kalau misalnya Allah memberikan rezeki yang banyak, belanjakanlah rezeki itu di jalan Allah. Gunakanlah rezeki itu untuk digunakan pada hal-hal tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip yang keenam adalah prinsip sabar. Sabar artinya tidak putus asa dalam berikhtiar mengatasi segala ujian. Kalau prinsip sabar ini sudah ada pada diri manusia, terutama pada diri muslim dan mukmin, maka insya Allah mereka tidak akan berkeluh kesah. Karena semua dihadapi dengan kesabaran. Dan kata-kata yang keluar dari orang yang sabar itu adalah kata-kata yang enak didengar. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki sikap sabar. Pasti kata-katanya akan muncul kata-kata yang tidak enak didengar. Makanya mari kita bersama-sama untuk selalu memiliki sikap sabar. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah prinsip ridho. Prinsip ridho adalah tulus menerima apapun yang Allah karuniakan, baik nikmat maupun musibah. Kalau berbicara masalah nikmat, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, tentunya akan selalu menerima segala sesuatu dengan keridhaan. Tapi ketika misalnya kita ditimpa musibah yang identik dengan kesengsaraan dan lain-lain, mungkin sangat jarang mereka akan menerima yang namanya dengan ridho musibah itu.
Tapi prinsip ini harus dipegang oleh kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik nikmat ataupun musibah, maka kita harus ridho menerima, karena memang itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian, segala cobaan itu sudah sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Kita harus yakin itu. Ketika misalnya kemarin beberapa tahun kebelakang kita ditimpa musibah dengan COVID-19, tapi dengan kesabaran itu alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa hidup atau menghirup udara dan masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan kali ini khatib mengajak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika ditimpa musibah, apalagi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh prinsip ini kalau sudah melekat atau sudah ada dalam diri manusia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, insyaallah ketika kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atau di golongan husnul khatimah. Ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik dan keadaan selamat. Sebagaimana visi dalam hidup adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup di dunia bahagia, selamat, ketika meninggalkan dunia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon softnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fathanna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله لا إله إلا الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا والله أعلم ما يصير. رب الناس government is alhamdulillah. Allah